Hai, selamat pagi pemirsa. Tadi udah lihat ya pagi-pagi cerita pagi dari Sulawesi Utara. Sudah lihat air gitu ya pagi-pagi ya. Jadi seger nggak? Seger dong harusnya, kayak Semi nih warnanya kayak air. Ini kodam saya adalah air. Kodamnya. Oke, jadi berbicara mengenai air, kita juga akan membahas tentang air hari ini. Oh gitu, pastinya hari ini membahas tentang apa sesuatu yang ada di air begitu ya bersama Happy dan juga Semi hari ini. Pastinya kita berdua akan membahas mengenai salah satu hobi yang bisa menjadikan gaya hidup juga nih. Iya betul. Dan Semi ini sekarang lagi punya hobi baru kayaknya ya. Dari tadi nyari-nyari ya kan. Ini koleksi terbaru Semi nih, Hep. Oh semuanya. gitu. Iya, namanya apa? Ya kan baru, nggak apa-apa iya, ya. nanti nanya-nanya. Kadang-kadang suka memancing ya, memancing keributan. Kan kita akan ngomongin tentang mancing gitu ya. Ini namanya lur. Lur. Nanti kita tanya lebih lengkapnya dengan teman Semi. Ini teman Semi yang baru di hobinya Semi yang baru mancing. Besti-besti saya. Besti-besti ada siapa sih? Langsung saya akan panggilkan besti-besti Semi untuk hari ini. Berhubung hobi baru, teman baru, nyontek dulu ya. Iya. Ada Pak Sudargo Hartono dan juga Pak Yakin Ating. Selaku komunitas mancing SH2G. Selamat pagi, selamat pagi Bapak-bapak. Besti. Selamat pagi. Selamat pagi. Silakan. Oke, bawanya Selamat pagi, Pak Ati. Pagi, Pak Ati. Silakan duduk, Pak. Enggak rumah sendiri apa ya? Oke. Ini di sini isinya ada ikan segar gitu. Oh, aku pikir ini minuman soft drink. Bukan dong. Pak, bener ya ini namanya lur tadi. Lur, begitu. Oke, kita ngomongin tentang mancing. Kalau ngomongin hobi, biasanya bapak-bapak ya hobi mancing ya. Itu apakah benar hobinya bapak-bapak atau sekarang anak muda udah mulai banyak gitu yang terketuh hatinya seperti Semi untuk ikutan mancing? tidak selalu bapak-bapak. Oh, tidak selalu bapak-bapak. Karena ada ladies angler ya. Oh, ada ya. Ibu juga, cewek-cewek juga apa ya? Oke, Pak, tapi berbicara ngomongin tentang mancing antara hobi dan gaya hidup. Kalau Pak Ating dan juga Pak Dargo sendiri memulai mancing itu sejak kapan nih kalau boleh tahu? Kalau saya pribadi mungkin kalau bilang sejak apa, sejak kecil ya. Oh ya? Sejak kecil sudah hobi gitu ya. Terus terbawa dengan suasana saat ini yang makin maju akhirnya ya mulai eksis seperti mancing yang sebenarnya mungkin ya di 2011 ya kita mulai. 2011. Atau kalau ini mungkin agak beda lagi Kalau ceritanya. Kalau Pak Ating dari kapan nih, Pak? Sama dari kecil juga. Oh, dari kecil. Iya, dari kecil kita mancing, terus berbagai macam kita mancing, teknik mancing, akhirnya kita mulai mancing gabus. Dan bertemulah sahabat kecil saya nih. Oh, gitu. Jadi dipertemukan. yang satu di mana, yang satu di mana dipertemukan Makanya karena mancing itu mempertemukan, mempersatukan. Oh, gitu. Udah TVRI ya, Pemersatu Bangsa. Iya, betul. Berarti SH2G ini komunitas mancing. Iya. Oh, luar Keren ya, biasa. Hen. Kenapa tadi saya bilang saya mulai eksis di 2011 karena SH2G itu terbentuk di 2011. Oh, gitu. Jadi mancing benerannya nih. Emang ada mancing bohongannya? Waktu itu kan hanya hobi sekedar sendiri kan gitu ya. Setelah itu ketemu dengan teman-teman kan satu hobi yang sama, kita ngumpul jadilah satu komunitas. Oh, Wah, gitu. seru banget. Nah, kalau ngomongin hobi kan biasanya untuk melepas penat begitu ya. Betul. Sedangkan kalau mancing itu kan kayak kita ngeliat orang lama duduk, nungguin ikan, itu malah membuat penat tersendiri gitu. Apa menarik ya mancing mungkin buat orang-orang yang belum suka mancing, Pak? Sebenarnya gini, kalau dibilang penat itu justru kita menghilangkan penat di mancing itu ya. Kalau itu menunggu itulah kesabaran pemancing. Oh gitu ya, sambil Jadi mikirin ya. jangan salah, pemancing itu sangat sabar. Iya, betul. Karena dia betul-betul menunggu ya, seperti Mbak Happy bilang, duduk, nunggu, diem gitu ya. Itu emang seninya mereka seperti itu. Dan tidak seperti itu semua, Mbak. Jadi ada beberapa jenis mancing ya, mungkin kalau nanti kita bisa ceritakan ya. Itu salah satu yang Mbak sebut, mancing di kolam, pemain Mancing di menunggu kolam, diam ya. Dan seperti yang kita bawa sekarang ini mungkin agak beda ya, kita berangkat dari dunia mancing castinger ya. Castinger itu akan beda lagi juga gitu. Oh gitu. Banyak jenisnya. Berarti sub-sub memancingnya aja banyak gitu. Bapak tuh berangkat dari castinger, mau menghadap ke produser atau gimana? Bukan dong. Bukan ya, oke. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut nih teknik-teknik memancing tadi ya, selain apa tadi Pak? Castinger. Castinger, ada mancing di empang, mancing fly fishing. Oh gitu. Oke. Yang penting nggak mancing keributan ya, Pak? Itu jangan. Jangan dong. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi, tapi kita juga akan melihat nih bagaimana laporan dari rekan-rekan kami di beberapa wilayah di Indonesia dalam segmen reportase berikut ini. Nah, kita balik lagi tuh Pak. Tadi ada cat
castinger, terus ada mancing di laut, ada mancing di empang, ada fly fishing. fly fishing itu apa tuh Fly Pak? fishing itu yang kalau Mbak Oh, lihat lempar pecut ya? itu loh. Oh gitu. Dilempar tarik, lempar tarik. Itu nggak Pakai dia punya spek khusus gitu. Kebetulan kita nggak bawa, jadi kalau bawa kebanyakan. Jadi ada fly fishing ya jenisnya beda lagi. Oh gitu. Oke, ih menarik banget. Banyak ya macam-macam. Nah, di depan Semi juga ini ternyata banyak sekali nih benda-benda bersejarah nih apa? Senjata ya, amunisi. Senjata, amunisi dari seorang pemancing. Kalau nggak ada ini, nggak akan bisa dapetin ikan yang gede ya Pak ya. Pak, boleh nggak diceritain ini kenapa berbeda-beda? Apa bedanya yang satu dengan yang lain Pak? Iya, jadi ada beberapa jenis elur ya. Di situ terlihat ada yang seperti ikan ya, itu kita sebut minnow. 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 Terus ada popper. Oke. Namanya ada soft frog. Soft ada frog. jump frog. Jump frog. Spinner. Ada spinner. Ada slater. Sangat banyak ya jenisnya. Ini kalau kita bahas di sini Nggak akan habis nih sejam ya kan? Oh iya, macam-macam ya ada. Tadi saya juga sempat cari ada kepala Iya. cumi gitu Nah, ya. Kenapa bentuknya ikan ini buat mengelabui atau Iya, seperti betul. Oh, oke. Ngelabui ikan. Mengelabui. Mengelabui. Iya, iya. Tapi kita bukan pembohong ya, cuma penipu ikan aja. Bohonginnya ikan aja Ini gitu ya. definisi berbohong untuk kebaikan ya Pak ya? Iya, iya. Kalau untuk alat pancingnya juga berbeda loh ternyata Semi. Oke. Banyak jenisnya. Kalau yang ini juga tadi umpan untuk Ya ini umpan. yang ngelur ini seperti yang saya bilang soft frog ya. Oh, ini Bentuknya soft seperti frog. kodok. Seperti dari karet. Ya. Oh, kodok. Ya bentuknya seperti katak gitu. Kalau yang itu umpannya Nah, kalau ini yang pelampungan ini buat di empang. ya. Oh, di empang. Spinning ya. Spinning namanya. Adalah spinning. Drill spinning. beda-beda ya. Beda-beda. Oke, jadi ini mungkin buat teman-teman yang pengen terjun ke dunia mancing harus tahu dulu basicnya ya Pak ya. Iya. Kalau misalnya nggak tahu basic, ikut komunitas biar hafal. Oke. Dan mungkin juga pemirsa nih di luar sana ada yang baru mau memulai yang seperti Semi katakan tadi, boleh mau tanya-tanya juga ke Pak Dargo dan juga Pak Ating, boleh langsung aja ya Semi, ada Betul. di WhatsApp interaktif kami di 085810075377. Boleh tanya-tanya di situ, nanti kita langsung jawab ya. Betul. Sekarang juga langsung. Sama yang ahlinya, tapi bukan sama kita yang jawab ya. Bukan. Oke. Terus juga kalau kita balik lagi ya ke alat mancing, tadi juga sempat nanya yang ini harganya 3 jutaan gitu ya. Bahkan ada yang harganya 19 juta Iya, gitu. sampai puluhan juta ada. Itu apa bedanya Pak? Ya seperti yang mau kita bahas hari ini, gaya hidup sebenarnya mau kita bahas. gitu. Karena apa ya, di saat ya mungkin bukan gengsi mungkin ya, ya dia ingin menunjukkan sesuatu yang lebih dari yang lain, bisa aja seperti itu ya. Terus dengan dia punya rel dan joran piranti, semua yang mungkin dia sudah puas, itu kepuasan batin tersendiri buat si pemancing atau castinger ya. Oke. Jadi ada rasa puas di hati setelah dia memiliki benda itu lah. Apalagi dapat ikan ya dari Nah pancingan itu, tersebut. dapat ikannya nggak tahu. Emang kalau udah jadi hobi, terus kemudian udah mendarah daging, udah pride lah istilahnya seperti itu. Ya udahlah apapun dibeli gitu ya Pak ya. Jadi untuk materi mungkin tidak ada nilainya di hobi ya. Karena itu senang, kepuasan batin pasti tidak ternilai lah. Oke. Kalau yang Pak Ating pegang berapa Pak? Harganya? Ini macam-macam sih Mbak, ada yang ya menengah ke bawah, menengah ke Menengah ke atas. bawah. Yang Ini sampai yang paling atas juga 4 ada jutaan. lah, sekitar 4 jutaan. 4 jutaan. Iya. Oh, Oh ya, tapi ya. Aku pikir Kirain kayak ratusan ribu, Iya, 200 ya kan, Nep? gitu ya. Ada juga, ada juga. ada. Yang murah meriah juga ada. Jadi mancing itu kan universal Mbak, dari paling bawah sampai paling atas. Jadi yang paling ujung punya hak untuk mancing. Jadi ada reel yang murah-murah juga ada. Iya, Ya kembali ke kepuasan batin itu Kepuasan saya batin bilang. kayak hidup apalagi aja. untuk pemula ya, masa Iya, harus beli yang mahal. Ada yang mengatakan bahwa gini Pak, gimana caranya biar kita dapetin ikan yang bagus-bagus atau gede-gede? Karena kadang-kadang kita udah umpannya mahal, tapi dapatnya kecil. Apakah karena faktor skill juga atau seperti apa Pak? Ada pengaruh itu mungkin sekian persen lah ya dari skill mungkin. Kenapa saya bilang skill, di saat orang itu strike ikan besar lah, itu ada teknik juga buat supaya dia bisa landed, ikan itu bisa naik ya, hook up ya. Dan kalau umpama dia dapet ikan kecil, itu mungkin rezeki ya. Iya. Nah, itu dia Pak. Waktu kecil tuh Semi tuh pernah mancing tuh. Kan rumah Semi kan mewah mepet sawah dan kali kan. Iya kan. Nah terus ikutan anak-anak yang lain mancing nih. Yang lain dapatnya gede-gede, Semi dapatnya kecil-kecil. Nah dalam hati Semi, ini apakah nasib-nasiban atau emang Iya, skill gitu? Ya ada sih skill, saya bilang ada ada. ya? Karena ya untuk
untuk dapat teknik di mana sih ada ikan besar itu kan bisa baca situasi air juga kan ya. Oh, kelihatannya ada lah tanda-tandanya itu. Mungkin kalau oke kita ringan-ringan aja di empang aja lah. Kan ada perpes buih-buih itu kan kelihatan ada ya. Itu kelihatan dari ikan di situ. Pasti itu kalau orang pemancing udah tahu lah tanda-tanda itu. Oh, ternyata nggak memancing tidak hanya sekedar memancing ya, harus mengetahui, tahu apa namanya bahasa ikan begitu. Oh ya Allah, bahasa ikan. Ya, kalau dibilang skill, kalau Mama, kenapa saya bilang skill ada pengaruh? Di saat dia mau narik ikan, dia tidak punya kemarin penggulung relnya salah. Iya. Artinya kan dia belum punya skill untuk itu. Ya ini yang ringan saja seperti itu. Kenapa saya bilang skill berpengaruh? Pasti berpengaruh di situ. Oh, ngegulung aja ada tuh ada tekniknya ternyata ya. Iya, betul. Kita akan bahas, tahan dulu Pak, kita akan bahas sesaat lagi. Tapi jangan kemana-mana, kita akan memberikan informasi dari daerah lain juga. Tetaplah bersama kami di Jendela Negeri. Nah, Pak, kita penasaran nih, ini kan tadi Bapak bawa kotak nih di depan. Apa isinya Pak? Apakah minuman dingin atau Itu mungkin ada ikannya itu. Sebenarnya fungsinya emang untuk minuman dingin juga. Oh iya. Tapi kalau di saat kita belum dapat ikan ya kita isi dulu dengan properti kita. Apa aja sih Pak? apa sebelum apa? Ini ada, boleh kita buka ya? Boleh. Oke, di sini ada lur juga, jenis lur juga. Oh, jenis lur. Ini lewat musik kita bukan sama, cuman jenisnya dia agak soft ya. Ini untuk soft rock buat di rawa-rawa. Soft rock. Iya, soft rock. Oh, itu material bahannya beda ya? Beda. Ini dari ada yang dari apa? Latex. Nah, ini dari kayu ini. Ini dari jamfrok kayu. ya. Ini jamfrok nih. Ini buatan sendiri ya, handmade. Oh, wow, keren. Pak Dar tuh bikin sendiri tuh? Sekarang banyak pengrajin-pengrajin kita. Oh, banyak. Kalau dulu awal-awal kita mulai casting tuh kita beli ya, harus beli dengan harga 50.000, 100.000. Iya. Nah ini yang model beli nih lah seperti ini. Oh, namanya Tini ini. Tini. Nggak ada Winnie BT-nya, Pak. Terus ada lagi nih ya, ini yang agak dibilang lur sultan. Oh, gitu. Iya, ini putofu ya. Putofu mungkin kalau castinger pasti paham. Dari Jepang ya, Pak? Iya. Oh, gitu. Namanya Jepang Tahu kan betul. Iya. Karena dia lembut. Lembut. seperti tahu. Kenapa dibuat lembut? Saat ikan itu nyamber, langsung hook up kita, nggak pakai. Karena kan langsung terbuka kan. Kayak Oh iya, seperti benar. itu. Oh, beda ya? Nah, kenapa kita pilih yang model seperti ini? Seperti itu alasannya. Oke. Oh, sultan. Itu Jadi kalau misalnya pengen dapetin ikan yang lebih bagus, pakai futofu ini ya? Ya enggak juga. Itu kalau ikan itu sih sebenarnya apapun disamber. Sendal jepit pun kita ikat disamber Iya, mungkin. mungkin ya. Jadi kalau- Saking putus asanya Jadi ikan kalau ya. teman kita suka nyamber punya teman, berarti itu termasuk jenis ikan juga. Iya, predator. Terus selain Oke, ada ini lur, ada ada lagi ya. Ini mungkin agak lur juga agak itu? besar ya. Ini dari teman kita nih, lure maker Indonesia nih ya. Lure maker kita nih. Jadi banyak sekarang lure maker teman kita. Kita tidak perlu beli yang buatan luar lagi. Iya. Pak, kalau sebesar ini buat mancing di Ini pantai buat atau toman. di... Nah, Di laut. toman ini Oh iya, di laut kok di pantai. Ini Astaga. di danau, di rawa-rawa juga, tapi tempat terbuka karena dia agak terbuka kan jenisnya. Oh, oke. Namanya slater ini. Slater. Namanya banyak ya. Slater, bukan sliter ya. Iya, slater. Ya mungkin ini seperti ini. Oke, selain ada lur-lur, Iya, ada. lalu ada juga. Nah, ini lure untuk di laut kalau nanti Mas Semi sama Mbak Oh, Happy bilang laut. ini sikat untuk buat gigi di tuh, laut. bukan. Ini yang buat di laut ini sebenarnya buat trolling ya ini. Oh, wow. Ini jenisnya ya agak besar dia karena buat di laut ya. Oh, ininya apa? Iya. Kailnya atas bawah gitu ya? Dia dua. Triple hook namanya. Oh, gitu. Kalau ini kan satu ya. Iya. Tuh. Dua juga. Oh, ini dua deh. Salah. Dua, depan belakang. Jadi tengah sama di belakang. Oke. Iya. Oke, itu di Kemudian laut. Nah, itu Oke, laut. apalagi, Pak? Ya, ini Allah, sama banyak ya. ini sama juga untuk di laut juga. Di laut. Terus selain ada perlur-luran ada apa lagi? Ini udah kayak konten anak zaman sekarang Iya, ya, makanya. bedah tas. Oke, Apa ini- isi tas kamu? Ini benang ya. Ini benang. kayak kita copot ya. Ini kalau Mbak Epi nanya benang mancing apa? Nih ada beberapa jenis ya. Beberapa jenis artinya. Ini yang buat
predator-predator dan juga di laut. Karena kenapa? Dia kuat, PE namanya. PE. Iya, benang PE. Ukurannya menyesuaikan dengan kebutuhan aja. Baik. Ada kecil, ada besar. Ya sesuai juga dengan lure yang akan kita pakai juga. Oh itu Iya. ini juga Karena ya? kalau nanti kalau benang kebesaran, lurnya kecil lucu kan? Iya. Dilempar nggak? Diketawain sama ikannya lucu. Iya benar-benar. Namanya Terus, PE apa? benang PE. Terus Kalau ada PE, lagi oke. benang Nilon. seperti ini nilon. Kita nggak bawa yang ininya sih, lupa. Ini nilon nih, benangnya tipis dia. Ini buat seperti yang Mbak Epi bilang tadi kalau mancing di empang. Kecil-kecil ikannya. Iya, ya. kita butuh rel yang kecil-kecil juga. Nah ini jenis rel juga nih, beberapa Oh, jenis banyak. rel. Oh wow. Banyak ya Pak? Iya. Banyak. Di sini Ini kita yang Pak. Ini masih sedikit sebenarnya. Kalau mau semuanya ada yang lebih besar-besar lagi kita. Ini nggak yang mau. untuk di laut ya Oke, Pak? Yang gede. ya bisa di laut. Di laut itu sebenarnya tidak terpaku dengan relnya harus besar kecil ya. Cuman karena kita lihat laut itu dalam ya, nggak mungkin kan benangnya pendek. Iya. Artinya kita butuh rel yang ukurannya agak besar. Besar, betul. Untuk supaya benangnya itu banyak, minimal 5.000, ya 4.000 juga bisa. Ini ukuran ya Mbak, 5.000, 3.000, 4.000 itu ukuran rel, besaran rel. Nah mungkin kalau untuk di laut, mungkin kita bisa pakai 3.000 pun bisa ya, lihat lautnya. Kita memancing di area laut mana nih? Dalam apa enggak? Kedalamannya berapa seperti itu. Wow, pelajar laut tuh ya. Terus ini jenis rel ya. Nah yang seperti ini kan ada dua macam. Oke. Bentuknya beda-beda ini. Oke. Apa yang membedakan Pak? Oke, ini namanya rel BC ya, bait casting. Kebanyakan castinger pakai ini. Oh, rel yang paling sibuk ya, rel BC. Iya, bisa. BC, Iya, iya. BC, bait Oh, BC. casting ya. Oh, bait bait casting. casting. Jadi, BC. dia Oh, oke. digunakan buat seperti ini. Dan benangnya harus PE kalau ini. Dia tidak bisa pakai benang nilon. Nilon. Akan berubah. Harus ya. PE. Kalau PE. PO pre-order ya. Pesen dulu. Nah ini yang sebutnya spinning ya. Spinning. Rel spinning ya. Oh, wah. Ya, Ingat nggak? Ada lagi sebenarnya. banyak ya. Kita hanya bawa ini. Apanya ternyata? Banyak Pak kalau dibawa satu gudang. Oh, bawa satu gudang. Iya. Oke. Oke, boleh. Kira-kira itu. Ini masih sebagian kecil yang biasa dibawa gitu ya Pak Oke. untuk memancing. Boleh duduk lagi Pak biar nggak pegel. Nah kalau ini apa nih Pak yang dibawa? Ya ini saya ambil ya. Ini namanya live grip. Oh, Buat? Untuk mengamankan ikan saat kita strike ya. Ah. Kan kita strike nih. Nggak mungkin kan dipegang pakai tangan. Oke, kita sambil kita pegang itu ya. Kita jepit di Mulut ikan. Oke. Pak Dargo kita tahan dulu, nanti kita akan bahas tentang pentungan hansip ini. nah tadi juga saya sempat bertanya begitu ya untuk ikan yang ditangkap itu hasilnya ada yang dimakan, terus juga ada yang biasanya dilepas begitu Pak. Iya, Itu dirilis. sebenarnya bagaimana sih kok bisa ada yang dilepas, Ya. ada yang langsung dikonsumsi gitu? Iya, mungkin mau jawab Pak? Oh, silakan Pak Ating. Ya mancing tuh kan ada juga yang dirilis ya buat melestarikan salam lestari biar ikan tetap ada, Menjaga buat kelestarian alam. menjaga kelestarian alam. Ada juga yang buat konsumsi makan macam-macam gitu, macam-macam juga. Jadi udah ditangkap terus dirilis Dilepas lagi tuh lagi, nggak oke. nggak sayang? Ya secara umum memang seharusnya kalau kita pemancing umum ya dapat ikan ya kita bawa pulang lah ya seperti itu. Tapi ya kembali lagi yang seperti di pembicaraan hari ini lah di masalah ini kan gaya hidup. Iya, benar. Itu termasuk salah satu gaya hidup. Jadi mereka hanya kepuasan batin untuk bisa strike ikan. Setelah itu udah dipoto paling kan ya dipoto. Terus dirilis lagi. Dia sudah ada sudah puas. puas di situ. Oh seperti gitu. Misalnya lagi mancing terus dapet ikan gitu ya. Kita lihat ikannya, wah ini harus dilestarikan gitu. Itu harus bisa dirilis. juga. Gitu emang Sebenarnya harus keharusan itu tidak ada yang bilang harus. Tidak ada SOP-nya sebenarnya. SOP-nya nggak ada. Cuman dari kita nih para komunitas mancing ya, para castinger, kayak mancing mania yang manapun, mungkin kita adalah rasa untuk menjaga lingkungan hidup ya, supaya lestari di alam itu tidak membabi buta, ikan diambilin artinya diracun, apalagi kita anti racun sekali ya. Ya mungkin buat teman-teman castinger pemancing ya kita hindarilah, jangan meracun, jangan ngebom ikan, dan itu memang jelas dilarang kan Pak. Iya betul. Ya kita hobi itu dinikmati yang sewajarnya ya. Betul. Jangan ya mungkin kebutuhan oke lah, dia kebutuhan hidup nyari nafkah, tapi jangan dirusak lah alam. Setuju, Iya, betul. setuju. Itu salah satu manfaat juga untuk teman-teman yang suka mancing. Kadang-kadang suka, ya gue udah capek, gue udah ngeluarin duit, masa sih diluas lagi gitu kan. Oke, kita akan ke WhatsApp
ternyata sudah ada yang sudah join di 0858 1007 5377. Pak, ini nggak dikasih nama, sebut saja hamba Allah ya Pak ya. Oke, ikhlas. Oke, pagi Bang, untuk sungai arus deras nih, boleh dong diinformasikan lur apa yang paling cocok atau pas? Wah, Oke. ini castinger nih ya. Oke. Ya. Untuk arus deras saya referensi ke spoon ya. Spoon. Spoon. Karena itu arus deras itu biasanya ada predatornya itu ada hampala. Ya. Hampala itu kita boleh bilang jetfish. Larinya sangat kencang dia. Iya. Dan dia akan ngejar lu sangat cepat. Dan saat pakai spoon itu kan retrapnya sangat cepat tuh, tapi dia bisa uber. Nah, jadi referensi saya untuk arus air deras kita kasih spoon. Spoon ya Cuman namanya. lihat kondisi air ya. Kalau umpama spoon itu kan terbuka ya. Banyak batu atau apa nggak itu kita hindari. Paling dia udah tahu kok kalau pemancing tuh pasti akan cari area yang kebuka kan. Nggak gitu. mungkin mancing di batu kan. Iya. Jadi kalau referensi saya spoon, kedua minnow ya seperti inilah. Oke, ini seperti ini bisa spoon. Spoon ada Spoon apa? ada nggak Pak di sebenarnya sini sih Pak? di telur yang di kotak Yang ini satu. Pak? Bentuknya ini ada. Itu kan. Ini mirip-mirip. Ih, tahu loh saya. Tahu loh ya. Mbak Epi ternyata udah tahu nih. Ini dempet ya. Gak apa-apa lah, bentuknya seperti inilah. Ini popor kecil. Oh, yang begitu. Spoon ya, ini spoon. Dan biasanya warnanya ada yang metalik sepertinya, ada juga yang emas kuning. Warna itu juga menarik buat ikan sih. Ya. Dan ini juga ini popor bisa buat di air deras juga. Oh, banyak ya Banyak macamnya jenis. ya. Itu Wow. melihat di mananya sih Pak? Lihat kailnya gitu ya? Macam Kalau kayaknya sama aja, tribal hooknya sama ini aja. kan ada yang begini, terus juga ada Sama yang semua. Oh, sama ya? Nah, Iya, bentuknya Oke. sama. Cuman ada yang sebutnya sinking dan floating ya. Ini kan seperti ini lidahnya nih ya. Oh, itu. Ini ada sinking, ada floating. Artinya Semakin makin di dalam kan dia makin tenggelam gitu. Seperti itu. Karena Oke. kan sasaran ikannya juga beda-beda. Betul. Ikan yang di bawah ini air atau di atas kan gitu. Ya. Nah, kalau seperti soft rock yang ini kan pasti di atas dia. Iya. Dia top water artinya. Oke. Dia mainnya di atas ya. Pak, kita ada pertanyaan lagi di WhatsApp, banyak loh Pak. Banyak Pertanyaannya loh. ternyata Jangan segan-segan ya Pak ya. Nah, Happy mau bacain, Boleh, silakan. boleh, Happy. Sa. Boleh. Ini dari Erjun di Kelapa Gading. Oh, iya. Ini mau tanya kalau apakah beda alat pancing jika memancing di laut, di empang atau sungai, atau juga di tempat pemancingan? Oke. Tuh. Mau jawab? silakan. Jadi gini Bang Erjun, oke salam buat JJMer semua. Oh, kenal, Ini Pak? kebetulan, iya, ini Oh. penyiarnya radio JJM, jadi kebetulan saya kenal. oke. Terima kasih Bang Erjun ya. Mungkin gini, kalau ngomong di empang, di kali, di laut tadi ya, pasti beda lah. Ya. Iya dari peralatan. Yang nama di laut sama di air tawar, si peralatan juga beda. Ada sebutannya saltwater tuh di kode relnya ada SW. Jadi jangan pakai rel yang buat di empang buat di laut, rusak. Iya. Iya, ya rusak sekaligus sih enggak, tapi kan paling enggak itu akan lebih rawan lah rusaknya. Iya. Jadi pasti ada perbedaan. Buat di empang, buat di sungai mungkin agak sama lah, mirip karena air tawar semua seperti itu. Dan kebanyakan itu kalau itu pakai yang spinning tadi yang saya tunjukin. Nah, bukan ini, yang ini. Oh, Ini buat di empang ini. Ya itu ambil satu. Oke, buat Bang Erjun ini yang buat di sungai atau di sungai juga bisa pakai bisi. Kalau kita mau casting predator kan ada predator sungai. Ini buat di empang dan referensinya buat pemula ya pakai ini sih. Oh gitu. Berarti kalau mancing harus bawa alatnya banyak nggak sih? Pak? Iya. Sesuai kebutuhan aja sih, Pak. Mau mancingnya di mana? Oke. Jadi kita sudah harus punya persiapan sebelum kita pergi ke medan perang ya Pak ya. Harus tahu ya mau mancing apa. Baiklah, terakhir nih Pak, pertanyaan mungkin dari pemula-pemula yang tertarik nih seperti saya gitu. Apa nih yang harus dipersiapkan untuk memancing awal-awal nih? Iya. Yuk. Ayo Pak. Yang terpenting safety-nya Mbak. Ya, safety kalau kita mau ke rawa, Ya. ya kita harus pakai sepatu boot. Oke. Karena menghindari hal yang kayak gini, binatang itu celana panjang ya seperti manset, topi, kacamata. Safety Nah, first safety. ya. Yang pertama sih dipersiapkan kalau Mbak Happy mau mancing boleh suka dulu pertama. Oke. Suka atau coba-coba dulu nanti lama-lama suka bisa seperti itu. Biasa orang coba gitu. Nanti lama-lama malah keracunan. Baru kita bilang keracunan di istilah kita ya. Ya mungkin seperti itu ya untuk
keamanan udah pasti lah, kita mancing di mana areanya. Umpama kita ke rawa-rawa, kita harus siapkan juga safety kita kan. Pakai sepatu bot, pakai bow, pakai mangset, kita ngomong. Nah seperti inilah, saya di studio nggak perlu pakai. Jadi kacamata mungkin ya termasuk safety kita. Kalau di rawa kan seperti kita castingnya kan ke rawa-rawa mbak. Rawa-rawa beli di tempat-tempat yang rawan lah ya sebenarnya. Iya benar. Ular udah pasti ada lah. Ya dijaga itu aja buat sama teman-teman kita castingnya. Kalau mama kita pergi ke satu tempat mancing, seperti Mbak Evi nanya, harus mulai dari apa? Safety, benar kata Ating. Safety kita dulu siapin. Tapi kalau di empang nggak usah safety, kita duduk aja. Ini kan yang dibahas sama Ating ini, kalau mama kita ke tempat-tempat yang rawan. Betul, pokoknya intinya adalah safety. Dan juga mungkin gini, mungkin untuk taruh Mbak Evi, mungkin kita bergaul dulu dengan teman-teman. Karena butuh itu ya. Sekarang banyak komunitas Mbak ya. Butuh informasi juga ya. Komunitas mancing di tanah air ini sangat banyak ya. Dan bahkan event-event itu sampai event nasional kita setiap tahun ya. Darnas sebutannya. Dan kita kebetulan ada di bawah asosiasi APRI. Jadi asosiasi permancingan Indonesia. Dan itu ada di bawah Kormi ya. Dan kebetulan SA2G ini, kita ini salah satu yang dinaungi. Di bawah yang bernaung di bawah APRI dan kita termasuk pensupport APRI ya kalau dibilang dari APRI. Dan buat teman-teman castinger mungkin semuanya hampir nanti next APRI sedang bersosialisasi mbak ke provinsi-provinsi untuk artinya buat mewadahi lah para penghobi mancing ini ya. Makin luas dan dia terbentuk baru di 2023 sih. Baik. Terima kasih. Terakhir dari kita berdua ada pantun nih Pak. Pak Dargo, Pak Aping, ayo jangan lupa mancing. Terima kasih Pak Dargo, Pak Aping untuk informasi tentang permancingannya pagi hari ini. Sukses terus ya mendapatkan ikan-ikan yang luar biasa. Jangan kapok ya Pak ya. Diundang ke Cilandak Negeri diajak mancing kapan? Oh, mantap. Mantap. Kalau Cilandak Negeri ada ghost to pancingan gitu. Iya, oke. Siap lah pokoknya. SA2G siap. Baik. Dan pemirsa, informasi lainnya yang telah kami sediakan nanti akan kita sampaikan juga ya. Betul. Tapi setelah yang satu ini tetaplah bersama kami di Jendela Negeri.